Semuanya jawab. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke nih Kak Ben, kita tanya sekali lagi Oke. adik-adik di rumah ya. Kakak mau dengar nih suaranya. Semangatnya seperti apa sih? Mau ikut sekolah minggu hari ini? Oke, siapa adik-adik? Oke. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, ada kabarnya luar biasa. Kak hari ini mengajak adik-adik semuanya untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan supaya sekolah minggu hari ini boleh berjalan dengan lancar. Adik-adik, mari kita melipat tangan, kita menutup mata, kita berdoa. Kakak akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bertemu kembali Tuhan. Hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu ini sehingga boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Pada saat ini mereka tidak bisa bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini, tapi kami yang kita percaya Tuhan selalu memberkati mereka. Tuhan memberikan mereka kekuatan bahkan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberikan pengertian yang baik. Tuhan memberkati sekolah minggu kami hari ini sehingga boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu beserta kita. Meskipun di dalam suka maupun duka, Tuhan Yesus itu selalu bersama-sama dengan kita. Hari ini, kakak mengajak kita semua untuk bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau.
Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalala, hidupku dibenarkan. Shalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalala, untuk keselamatan darimu. Adik-adik, mari saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kakak mengajak kita semua melipat tangan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Baca kita puji doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
Shalom adik-adik, apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Pada hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kakak mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami ucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, karena berkat lawatan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih berikan kesempatan untuk mendengarkan cerita tentang firman-Mu ya Tuhan. Bapa kami di sorga, berikan kami hikmat dan kepintaran, sehingga kami boleh mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman-Mu. Waktu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, cerita kita pada hari ini yaitu tentang perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan tentang seorang Samaria. Seorang Samaria yang baik hati. Kakak punya 2 gambar pada hari ini. Mari kita bersama-sama memperhatikan gambar yang pertama ini. Setelah melihat gambar yang pertama ini, menurut adik-adik, gambar yang pertama ini biasanya menyimbolkan tentang apa? Gambar yang pertama ini biasanya menyimbolkan tentang cinta, kasih, dan perhatian. Setelah kita memperhatikan gambar yang pertama ini, kakak mengajak kita untuk memperhatikan gambar yang kedua ini. Menurut adik-adik, gambar yang kedua ini menyimbolkan tentang apa? Orang-orang biasanya menyimbolkan gambar yang kedua ini yaitu tentang kerja. Pada suatu hari, Tuhan Yesus ditanya oleh ahli Taurat tentang sesama, mengasihi sesama. Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan perumpamaan seorang Samaria yang baik hati. Pada suatu hari, ada seseorang yang pergi ke suatu kota. Di tengah perjalanan, orang itu dirampok dan dipukuli sampai orang itu sekarat. Setelah itu, orang itu ditinggalkan di tepi jalan. Tidak lama kemudian, lewatlah seorang imam di situ. Kita tahu bahwa seorang imam pastinya rajin beribadah, rajin mengikuti persekutuan di rumah ibadat. Namun setelah imam tersebut melihat orang itu, dia segera pergi meninggalkan orang itu. Tidak lama kemudian, lewatlah seorang Lewi. Di situ kita tahu bahwa seorang Lewi adalah orang yang bertugas melayani di rumah ibadat. Tentunya sering mengikuti ibadah persekutuan dengan Tuhan, bahkan menyampaikan firman Tuhan. Namun setelah dia melihat orang itu, dia segera pergi meninggalkan orang itu. Tidak lama kemudian,
lewatlah seorang Samaria di situ. Setelah orang Samaria melihat orang itu, dia segera turun dari keledainya untuk menghampiri orang tersebut. Dia segera mengambil air, membersihkan luka-luka orang itu, mengobatinya dan membalutnya. Tidak hanya sampai di situ, bahkan dia membawa orang itu ke penginapan. Bahkan orang Samaria ini membayar penginapan dan biaya berobat orang tadi. Setelah mendengar cerita tadi, kakak mau bertanya sama adik-adik. Menurut adik-adik, di antara ketiga orang tadi, yang mana yang melakukan kebaikan, yang menerapkan kasih? Apakah seorang imam, orang Lewi, atau orang Samaria? Kita tahu bahwa seorang imam dan orang Lewi adalah orang-orang yang rajin beribadah, rajin mengikuti setiap persekutuan di rumah peribadatan. Tapi ada kurangnya dari seorang imam dan seorang Lewi tadi. Mereka tidak melakukan firman Tuhan. Memang mereka sering mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukannya. Beda dengan orang Samaria tadi. Orang Samaria pada waktu itu dianggap orang yang tidak suci di hadapan para orang Yahudi. Dianggap orang yang tidak suci. Tetapi orang Samaria tadi melakukan kebaikan dengan menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Setelah kita mendengar cerita tentang firman Tuhan tadi, dan kita telah memperhatikan bersama-sama gambar yang kedua, yaitu gambar sarung tangan yang kotor. Apakah gambar sarung tangan yang kotor juga bisa disimbolkan tentang kasih? Sarung tangan yang kotor juga bisa disimbolkan tentang kasih. Karena ketika kita menolong seseorang, ketika kita melakukan kebaikan, menolong seseorang, maka ketika kita mengerjakan sesuatu, maka pastinya tangan kita akan kotor. Karena untuk menunjukkan kasih, yaitu kita harus mengerjakannya. Kita harus berkorban. Sama seperti Tuhan Yesus yang telah berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik,
kita selain mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus menerapkannya di dalam kehidupan kita. Adik-adik, cerita firman Tuhan kita hari ini sampai di sini dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kami telah mendengar cerita tentang firman-Mu. Kiranya apa yang dimaksudkan oleh firman-Mu boleh kami mengerti dan kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa kami di sorga, kiranya Engkau memberkati kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang minggu kita telah selesai. Kakak yakin dan percaya lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan yang sama-sama sudah kita nyanyikan dan sudah kita dengarkan dapat memberkati kita pada hari ini. Amin Kak Desi? Namun sebelum itu, mari kita tutup sekarang minggu kita dengan berdoa. Mari adik-adik semua kita bersikap berdoa, tangannya dilipat, bukan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Engkau telah menjaga kami dari awal, pertengahan hingga berakhir setelah minggu ini dengan baik. Berkati anak-anak yang telah mengerjakan waktu mereka untuk mengikuti sekolah minggu ini. Ajarlah mereka Bapa untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Didiklah mereka untuk juga takut kepada orang tua dan mereka supaya mereka dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka Bapa. Berkati kami semua di masa pandemi COVID ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa dan supaya kami Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan Amin.